Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi GKU Cibitung. Mari saudara-saudara kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk hari baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan, yang kami percaya Tuhan berikan bukan untuk disia-siakan, tetapi agar kami menjalaninya dan mengisinya secara bertanggung jawab. Tuntunlah kami dengan firman-Mu yang kembali akan mengisi hati dan pikiran kami, agar perjalanan hidup kami searah dengan maksud-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan dalam minggu Advent pertama ini adalah Hakim yang setia dan benar. Firman Tuhan diambil dari Wahyu 19 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang mahasiswa pasca sarjana sedang berdialog dengan dosennya. Ia terbebani dengan pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman agnostiknya tentang neraka dan penghakiman Tuhan. Dia merasa sulit untuk mencocokkan Tuhan yang penuh kasih dan pesan pengampunannya dengan pemahaman tentang siksaan api neraka. Saat mereka berbicara, dosennya menjelaskan bahwa ada banyak pandangan Kristen Ortodoks tentang seperti apa penghakiman terakhir itu. Tetapi hal utama yang perlu dilakukan oleh orang Kristen adalah mempercayai Yesus sebagai hakim. Maka anak muda itu tampak lega. Apapun alasannya, saudara-saudara, kita mungkin menyalahkan agama rakyat atau tahayul abad pertengahan. Kita seringkali membayangkan penghakiman Tuhan itu dingin dan tidak personal, seperti suatu eksekusi massal atau bom yang diledakkan dari kejauhan. Akan tetapi kitab Wahyu dengan sengaja menunjukkan kepada kita bahwa Yesus terlibat dalam penghakiman terhadap bangsa-bangsa. Saya pikir ada dua alasan untuk hal ini. Pertama, keadilan dan penghakiman adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk menegakkan keadilan, seseorang harus melakukan penghakiman. Jika kita ingin Yesus Allah yang perkasa meluruskan dunia, Ia harus menghadapi ketidakadilan dan kejahatan bersama-sama. Disinilah keadilan dan penghakiman dari Yesus digambarkan dengan jelas, yang akan sangat mempengaruhi pikiran abad pertama. Seorang pejuang berkuda dengan pedang. Namun di sisi ini, kita harus berhati-hati dengan dugaan kita. Yang membawa kita pada alasan yang kedua adalah mengapa Yesus ditampilkan sebagai Dia yang melakukan keadilan penghakiman. Yesus yang akan datang kembali adalah sama dengan Yesus yang dahulu datang. Tidak ada perubahan identitas antara dua kedatangannya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya, kata Ibrani 13 ayat 8. Keyakinan ini membantu kita memikirkan bagaimana Yesus menegaskan keadilan sekaligus melaksanakan penghakiman. Pada kayu salib, Yesus mati dalam solidaritas dengan orang berdosa dan mereka yang menderita. Dia menanggung beban penghakiman Allah atas berbagai kejahatan manusia. Jika kita bertanya, bagaimana Yesus menanggapi ketidakadilan dan kejahatan? Jawabannya adalah Dia mencurahkan darah. Penghakiman ditimpakan kepadanya, sehingga keadilan, yaitu yang bersalah menjadi dibenarkan,
dapat dialami oleh semua orang. Ketika kita melihat Yesus datang seperti seorang pejuang yang jubahnya dicelupkan dalam darah, darah itu bisa jadi adalah darahnya sendiri. Lagi pula, inilah raja yang tidak seperti raja manapun. Yesus mewujudkan keperkasaan dan kuasanya dengan cara yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Namun, di dalam perikop pembacaan kita ini, bukannya tidak ada peringatan. Ada orang-orang yang menentang raja ini, yang bersikeras dengan cara mereka sendiri, aturan mereka sendiri, kerajaan mereka sendiri. Bagi mereka, hidup akan menemui akhirnya. Gambar-gambar mengerikan tentang diganyang menggambarkan pembinasaan dari kehidupan. Saudara, raja segala raja membawa kehidupan melalui kematiannya. Akan tetapi, jika Anda menentang dirinya dan bersikeras melindungi dirimu sendiri, alih-alih hidup, kita malah akan beroleh kematian. Karena itu sadarilah, penghakiman dan keadilan saling memiliki, dan yang akan melaksanakan keduanya adalah Yesus Kristus yang setia dan yang benar. Akankah kita mempercayainya dengan menegakkan keadilan dan melaksanakan penghakiman? Kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk sadar bahwa sekalipun Engkau penuh kasih, Engkau tetap datang untuk menghakimi dunia. Karena itu, ajarlah kami untuk menghormati kebenaran-Mu, tidak bermain-main dengan kebenaran-Mu, agar ketika penghakiman itu datang, kami dijumpai sebagai orang-orang yang setia, yang hidup oleh karena anugerah-Mu, dan yang tahu diri menghargai anugerah-Mu. Sertai kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini, seluruh kami dengan seluruh pergumulan kami, baik kelemahan, kekurangan, sakit penyakit. Allah yang bekerja, Allah yang memampukan kami untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dengan kasih dan kuasa-Nya. Shalom.